Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Charger kali ini sih kita nggak kedatangan tamu yang istimewa. Ya, biasa aja gitu. Makanya ya. di sini kita lebih nggak ngobrol. Karena kita mau main kartu. Kenapa lu tahu nggak kartu? Kenapa begitu banyak orang seneng dengan bermain kartu? Kenapa? Karena menghilangkan stres. Makanya di kartu itu lebih banyak menjadikan orang lebih dekat. Karena di sini ada 2 joker. Wah. Jadi itulah kegembiraan sebenarnya. Itu filosofinya. Tapi ini jokernya baik. Gue juga kadang-kadang bingung. Enggak, maunya ini kan jual handphone nih. Jual handphone? Enggak, mesti jual peralatan buat. Udah mau bangkrut. Udah nggak ada. Charger. Dari dulu apa? Lu sampai lu tahu nggak? Apa? Sampai ada yang ganti dong itunya katanya propertinya itu lagi emang iya kata gue aja namanya juga panjang. Bikin setting ini kan karena pasti gini. Supaya setting warung udah banyak. Ya setting yang pos hansip udah banyak. Gitu. Kenapa yang gitu ada? namanya? Udahlah. Yang kayak gini bikin yang ini aja. Kata gue, ya counter HP gitu. Counter HP ininya HP lama. Ini juga udah pada rusak semua. Kalau counter HP enggak ya? Tadinya gue mau bikin counter attack. Cuman kan takut diserang balik gue kalau counter attack. Kalau gitu. konsol. Oh, terlalu banyak iya makanya. Oke, ini power bank ada? Power bank yang paling banyak. Power bank yang buat ngecas power bank ada nggak? Hah? Karena power bank saya habis tuh. Lu kalau mau power bank buat lu ke ngecas Bank Mandiri deh. Itu bank power tuh dia sama BCA lu berdua tuh. Saya disuruh ke sini tuh ngobrol apa lagi sih? Sini perasaan kan tiap hari ketemu. Ngobrol. Mau tahu apa lagi? Tapi orang lain kan nggak tahu, Bar. Apa? Lu kan awalnya karir itu udah lama. Tiba-tiba lu ikutan Suci 1. Juara 2. Aku sebagai komika. Itu keliru saya itu. Saya ingin ikut Suci 1. Kan juara 2. Tapi lu udah nggak suci pada itu. Harusnya saya ikut Suci 2 biar juara 1. Oh, harusnya ya. Harus ikut Suci 1 juara 2. Harusnya kalau ikut saya Suci 2 bisa juara 1. Ya kenapa lu waktu itu? Bukan saya juara 2 kan bukan karena nggak ada yang lucu ya waktu itu, cuman nggak ada yang ikut aja, jadi saya. Emang iya karena awal-awal kan nggak tahu nih kayak gimana sih gitu. Lah karena gue lihat juga di 2011 itu. Iya 2011. Pada saat itu juga lu kalau gue lihat sih yang lain udah kalau Sirian tuh kan yang juara satunya ya, dia pintar, teknisnya ada. Gitu. Kalau lu mah kan lebih banyak storytelling. Apa sih? Yang jok bapak sebenarnya. Tapi itu justru mungkin akhir-akhirnya aja berusaha menyesuaikan menulis. Iya. Tapi karena lu tuh punya satu awalnya kan lu emang suka nulis. Ini lu balik lagi ke masalah terus akhirnya saya kalau sebelumnya kan lu punya grup. Kalau grupnya dibilang saya terjun di komedi itu nggak ada cita-cita, Pak. Cita-cita saya mah ya standar anak-anak zaman dulu lah, kalau nggak presiden, dokter, polisi gitu. Dulu tuh cita-cita lu itu. Itu standar cita-cita saya. Apa nggak ketinggian buat lu? Nggak pasti. Yang ngikut-ngikut aja, terus kuliah. Lu kuliah apa sih waktu dulu? Ngambil apa sih? Ekonomi. Ekonomi? Ya sisa itu Pak yang lainnya udah diambil orang kan. Jadi cuma sisa ekonomi. Iya. Lu kenapa nggak ngambil bisnis? Ada AC-nya. Lu ekonomi ngapain? Gua tahu kereta api waktu dulu. Nggak bisa diginin Pak. Iya, emang ekonomi nggak ada. Orang masih rotan waktu dulu. Iya, ambil ekonomi. Lulus juga walaupun lama ya. 7 tahun lah atau 6 tahun ya. Nggak apa-apa lah, lu jangan ngomong gitu aja 10 tahun. Lebih lama ya. 20 semester gua. Nggak, itu pun belum ada saya cita-cita jadi. Meneruskan siapa orang nggak ada yang diteruskan? Enggak, maksudnya kan lu nerusin lagi akuntansi, S2-nya ngambil apa gitu. Enggak. Lulus terus nggak tahu ya tiba-tiba saya lulus ya. Kemudian nyoba ngelamar tuh Pak, ngelamar, masukin lamaran ke beberapa perusahaan, sempat masukin juga. Terus dikeluarin sama dia, lamarannya nggak diterima gitu kan, saya masukin nggak diterima sampai akhirnya
Kalau mulai komedi sih sebenarnya kan ngisi-ngisi kegiatan di acara-acara di kampung, Pak. Di 17-an gitu-gitu. Bikin drama-drama. Bapak tahu drama-drama Belanda-Belandaan? En kamu, nah itu, Pak. Iya. Yang Belanda. Belanda itu. Kan pasti ada tuh, Pak. Iya, iya. Ya saya ikut di drama-dramaan itu. Terus lu udah mulai nulis tuh? Belum, Pak. Saya itu belum, masih polos, maksudnya ya masih komedi dalam hal itu pokoknya yang dalam pikiran saya ya, komedi di zaman itu dalam pikiran saya ya, pokoknya dandan perempuan. Nah ya kan zaman itu kan pokoknya ada yang dandan perempuan, lucu-lucuan gitu Pak. Terus pukul-pukulan, jatuh-jatuhan, belum ada. Iya, belum ada. Terus disiram air, kayak gitu kan itu di zaman itu. Ya komedi standarnya itu saya. Ya, betul. Makanya saya berani tampil di panggung 17-an karena yang mau didandanin perempuan cuman saya, mau yang disiram juga cuman saya. Jadi saya pernah Pak pakai pakaian Bapak kan pakai rok. Tampil cerita wayang Pak. Saya jadi Gatot Kaca kan ada panggung nih, ini di panggung ya. Enggak usah di ini. Enggak maksudnya ini panggungnya ada. Panggung. Ini ada apa? Ada tenda, panggungnya di sini garasi. Ini kan panggung di sini. Sandiwaranya kan di sini. Ya kan? Panggung ini sandiwara di sini. Ini panggung lu penonton di sini. Lu gimana sih di panggung? Mainnya di sini lah. Di bundaran lapangan perumahan, saya ingat betul tuh, Pak. Ini panggungnya cerita Gatot Kaca. Bapak tahu kira-kira saya muncul di mana? Di Nako lah pasti. Kan kaca Nako lah. Gatot. Lu gimana sih kaca? Ya kalau Gatot. Ini kacanya apa lu? Apa? Kacanya mata, Pak. Kacanya mata. Oh. Berarti lu Gatot Kaca. Gatot Kaca kan. Jadi Gatot Kaca nih panggungnya saya muncul di atap rumahnya orang, Pak. Di atas genteng. Oh. Jadi mau penonton nyari. Saya berdiri di atas genteng. Di atas genteng rumah orang, Pak. Iya. Maksudnya? Iya. Kan ini di lapangan. Iya, susunan. Jadi begitu Gatot Kaca, saya itu di atas gini, Pak. Orang di atas gini. Iya, tapi kejutan itu. Apa? Itu kan ini panggungnya di sini. Kalau jatuh kejutan, untung nggak jatuh. Iya. Kalau jatuh baru kejutan. Turunnya ke sini gimana lu? Ke panggung? Ya kan tinggal turun kan rumahnya ada untuk ini nih. Tandon, tempat tandon kan enak kalau naik. Iya, yang berdua. Kalau ini tandon naik sepeda tandon. Tandem mah kalau mau ini. Saya gitu kan. Lontar gitu kan. Saya turun kan. Saya turun kan nggak bisa gitu, harus lewat dalam rumah dia kan Pak. Nggak bisa turun gitu. Saya turun, masuk ke rumah dia, turun keluar, penonton udah bubar Pak. Udah nggak ada penonton. Hah? Lu nggak sempet dong? Nggak, terus naik ke atas panggung. Hal-hal gitu yang menurut pada saat kreatifnya tuh masih sebatas itu dulu. Itu pada saat itu lu berarti sutradara ya di situ? Sutradiri Pak. Sutradiri gimana? Menyutradai diri sendiri maksudnya. Sutradiri. Iya. Gue baru taunya gini. Gue pikir pasti lu pengatur laku karena lu jadi Gatot Kacanya. Saya penatur laki Pak, yang perempuan ada sendiri. Karena ada pengatur laku, ada pengatur laki. Oh iya. Saya yang ngatur yang bagian cowok-cowok. Karena kalau gue pada saat itu jadi pengatur laku nggak mungkin menjadikan lu Gatot Kaca. Gatot Kaca itu adalah simbol dari yang namanya gagah kuat. Lu kan harusnya jadi Hanomin. Hah? Hanoman kan putih. Nah, itulah ini. Hanoman putih. Lu Hanomin dong. Kalau munculnya bulan perang Hanomun, Pak. Keluar Dari awal terus lu punya grup itu kan. Nah, itu udah grup mulai. Itu lu dari kuliah. Grup. Ini nih. Terus di zaman itu Renal kan tahu Bunali itu kan ya. Renal Kasali. Bukan, Renal yang anak Surabaya. Oh, bukan Rumah Perubahan. Iya. Surabaya. Paski Surabaya Renal. Ngajakin ada yang namanya Meteor Kampus di ANTV. ANTV, iya. Ngajak saya tuh datang ke rumah, yuk ikut Meteor Kampus. Cita-cita saya sih sebenarnya Pak, saya pengen naik pesawat waktu itu. Ke Jakarta, belum pernah saya ke Jakarta. Belum pernah naik pesawat. Oh, itu lu awal tuh berarti ya, Meteor Kampus. Meteor Kampus, ikutnya di Surabaya sudah telat. Terus jadi lu ikutnya berangkat ke Jogja. Ke Jogja, berangkat audisi. Diambil 3 kalau nggak salah. Termasuk saya salah satunya sama Bunali itu. Oh, Bunali. Jadi lu bertiga ya, Renal? Iya. Lu sama Bunali. Komedi waktu itu ya juga masih standar-standar, Pak. Masih. Jadi yang paling tua pada saat itu si Bunali ya?
Kakeknya Bu Nali lebih tua, Pak. Loh enggak dong. Masa dia masih muda disebut ibu? Enggak, bukan. Harusnya Nali aja, kenapa? Nali ya. Bu Nali, memang tapi paling tua juga. Iya, Bu Nali namanya. Berangkat, juara. Bukan juara, pokoknya diambil 3 lah. Diambil 3 berangkat ke Jakarta itu. Itu masih polos. Apa sih komedi belum, masih belum tahu trik-triknya ya, seperti apa. belum bisa bikin lah, masih main yang niru baca koran gitu. Iya, baca berita-berita. Ya, gitu. Terus ya dijual apa gitu yang lucu-lucu. Iya, ya gua tahu. Standar gitu masih seperti itu. Karena lu di Surabaya, makanya gabung sama Bu Nali. Kalau di Manado mungkin lu sama Bu Naken. Lebih luas lagi. Nah, terus lu di Meteor Campus kan masuk akhirnya. Juara 3. Juara 3. Juara satunya siapa sih waktu itu? Ocon ya? Sama kerabat. Bandung semua, Pak. Iya, Bandung. Tapi Kabaret kalau nggak salah ya. Kabaret. Makanya itu adalah kompetisi komedi yang campur. Apa mau aja kabaret, genrenya. Terus apa? Stand up belum ada. Pokoknya bergrup lah. Setelah lu bergrup itu, tiba-tiba kan lu ikutan Suci. Ada kan itu selesai, pulang kan? Selesai Meteor Campus, udah balik itu, nggak ada kelanjutannya lagi. Maksudnya nggak ada, biasanya kontrak ngisi apa. Tapi lu kan di Jawa Pos itu ya? Jawa Pos. Ngisi juga. Nah itu lomba juga. Lah, bukannya ngisi yang acara becek itu? Becak. Becek, bukan becek. Beca tuh bercanda. Tapi kocak. Oh, becak. Berita kocak. Berita kocak. Ya, berita kocak. Baca-baca berita. Itu waduh, ngerintis juga. Itu mulai di situ saya belajar, Pak. Belajar nulis. Belajar nulis. Berita kocak tuh lu berdua sama siapa waktu itu? Sama Tato. Oh, sama Tato. Ya, itu di situ saya belajar, Pak. Belajar nulis, soalnya kan cuma bisa baca kan. Nah, di situ saya belajar nulis. Tapi menghitung udah lu. Calistung udah ya berarti. Baca, tulis, berhitung. Nah, itu jalannya itu sebelum sebelum Suci, Pak. Hah? Ada lomba lagi. Pokoknya ikut lomba lah. Lomba pengisi acara di JTV. Saya punya grup juga. Lo udah pisah dari Renal tuh? Udah pisah dari Renal. Lu bikin grup lagi apa namanya grupnya? Anak sama anak kampung yang main Gatut Kaca tadi, Pak. Oh. Itu main Gatut Kaca itu ikut lomba juara 1. Jadi siapa aja berapa orang? 15 orang, Pak. Hah? Personelnya 15 orang. Kebanyakan lu 15. Pak. Kabinet 56 aja nggak kebanyakan, Pak. Kabinet mah, lu kan itu mah ngurusin 15, negara. karena ada musiknya. Oh. Musik ada pemainnya 3 istilahnya. Nah yang 3 itu siapa aja? Lu? Saya, temen. Nggak ada yang lanjutin di komedi sih. Temen kampung aja. Udah, ya udah. Dari 15 orang itu udah ada yang meninggal belum? Belum, Pak. Hah? Ada kayaknya. Ada. Siapa yang doain tuh? Enggak. Terus udah juara 1 ngisi acara udah baca Twitter apa ya? Twitter kalau nggak salah, Pak. Twitternya Panji. Ada lomba stand up komedi gitu. Apa ya stand up komedi? Ikutlah saya. Coba belajar, daftar di Surabaya. Urutan nomor 7 saya, Pak. Yang ngetes tuh siapa waktu itu? Yang jadi juri yang pas di sana daerahnya? Mas Indro. Ada Mas Indro di sini? Ada. Sama siapa lagi? Dono Kasino kalau nggak salah. Nggak ada dong. Nggak ada. Dono. Nggak ada. Mas Indro sama Panji kalau nggak salah. Oh, Panji host liputan. Oh, itu belum ada Indro Jogol? Bukan. Indro Jegel ya kan? Bukan. Mas Indro yang juri utamanya. Terus lu dapat langsung? Dapat di Golden Ticket. Golden Ticket. Ya, kemudian suruh ke Jakarta itu pertamanya. Nah, lu tinggal di Jakarta di mana? Kan lu juga belum terlalu tahu Jakarta. Jangan dulu tinggal di mana. Kan ada komunitas orang-orang Jawa Timur misalnya. Sampai sekarang aja Bapak nggak nanya saya tinggal di mana, kan Bapak tahu saya tinggal di mana. Sekarang? Iya, kemana? Tahu, tapi kan sebelumnya gua nggak tahu. Dulu saya, kan kalau pertama masuk lomba ditanggung panitia, Pak. Ada mesnya. Ada mesnya. Iya, mesnya di Permata Hijau. Dulu sistemnya kan semua dikumpulin di situ, tidur di situ. Di karantina. Iya, saya, Ernest, Mosidik, Rian,
angkatan pertama itu di situ. Itu yang di angkatan pertama itu yang sukses Ernest doang ya? Iya kayaknya juara 3. Tahu Dia gitu saya juara juara 3 dia waktu itu. Iya. Iya Pak, dia juara 3 saya juara 2 yang sukses dia Pak. Iya Juara kan? 1 sama 2-nya justru nggak terlalu sukses lah ya. Iya. Juara 3-nya malah yang gila-gilaan ya dia. Iya. Tapi itu juga di bisnis yang lain. Tapi mengembangkannya tidak jauh juga dari komedi. Komedi gitu. Nah, setelah itu gua ketemu lu tuh di situ saya belajar nulis Iya. di stand up. Setelah itu gua ketemu lu di ILK. ILK saya diundang ILK. Nah, di situ lu ketemu sama Calontong. Sebelumnya udah ketemu calon. Iya udah, tapi kan belum akrab. Bahkan saya di ILK saya masuk duluan kan Pak. Oh iya. Iya, baru calon. Calontong. Iya, Ya. betul. Nah, disitulah mulai saya lebih dekat sama Calontong. Karena Calontong nawarin tinggal. Iya. Kamu tinggal di mana? Saya ngekos di Palmera. Ya, Yang akhirnya kamu lu di tinggal rumah. di rumahnya Dan Calontong. saya sih yang nawarin dia. Oh, Ya. nawarin dia. Ya, kayaknya Cak tinggal Tapi di lu mana? dipakai nggak? Cak, Bohong lu. Kok nggak dipakai? Maksudnya keahlian lu kan dipakai juga sama dia banyak Iya. juga kan. Akhirnya lu bareng. Serumah saya. Karena serumah lu sering chemistry-nya dapat, akhirnya kan lu lebih sering barengan sama calon. Sama Cak di situ. Iya. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Sampai sekarang di situ Nggak kerasa lu berapa tahun loh? 11 tahun sampai sekarang berapa? 11. Iya hampir 13 2011 tahun. Hampir 13 tahun. 13 tahun akhirnya di Jakarta itu, Pak. Lalu barengan sama Calontong, lu ngerasain bagaimana dari awal sampai sekarang lu menjadi sekarang lu paling Ya. tidak sudah ada perkembangan lah. Benar. Secara ekonomi juga lu dapat, secara pengetahuan Suka duka lah komedi sama dia juga. ya. Iya. Mulai dipuja-puja sampai di orang. Mulai dipuja-puja Iya. sampai dihujat-hujat orang. Saya sama Calontong mengalaminya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi mulai awal ILK itu kan, Iya. orang tinggal di situ. Iya. Karena Cak juga sendiri waktu itu di Jakarta. Iya. Istri belum ikut Belum ke ikut. Jakarta. Akhirnya saya tinggal berdua di situ. Dan si Cak juga muncullah dia itu di ILK itu dia ILK. muncul. Situlah. Karena sebelumnya juga gua lebih banyak gua sama Calontong dulu tuh Iya. kalau nyari kerjaan tuh gua. Iya. Gua tuh mengais-ngais ya sama Calontong. Iya, sama gua. Abdel kan. Ya, sama Abdel, gua sama saya Calontong. termasuk yang paling belakangan. Iya, masuk. Disitulah saya banyak belajar Cak. Cak kan juga pola komedinya kan seperti itu ya. Akhirnya saya belajar nulis seperti itu Makan Pak dulu, di Pak. sana. Enggak Pak, enggak. Makanlah. Kayak ngasih makan kucing. Kayak masih ngasih Jangan makan dong, kucing, Pak. Bar. Bar nih, Aduh. Bar. Ini Bar. Enggak. Hah? Kenapa? Enggak terlalu suka nih apa? Lu puasa Senin Kembung. Orang biasanya puasa Senin Kemis, ini mah kalau dia Senin Kembung dia puasa. Senin Kemis. Iya, bukan Senin Kembung. Dia pas Senin Kembung dia langsung puasa. Gua kembung. Enggak. Kalau lihat apa? Pak, kalau lihat Udah logo, makan. kalau lihat logo-logo ini susah makan, Pak. Kok logo-logo Kan kena asam lambang saya. asam simbol. Lu kenapa lu banyak Enggak, saya makan lah. ini enggak terlalu suka warna coklat, Pak. Lah, kenapa? Enggak terlalu suka warna coklat. Karena mah kayak makan kulit sendiri. Alergi. Enggak, saya ada alergi, Pak. Ah? Apa Alergi istilahnya ya? Jadi kalau habis Bis manis apa dibuang? enggak bukan habis nikmatin Habis gini. gelap terbit terang. Biasanya muncul ini apa? Kayak Ruam-ruam. bentol-bentol gitu loh, Pak. Iya, ruam-ruam. Kadang muncul gini, bentol-bentol. Itu bukan bentol, itu bengkak. Kalau kegedean, lu bentol kecil, kalau gede itu udah bengkak namanya. Bengkak. Saya kira bentol-bentol, Bukan. Pak. Jadi sering muncul ini nggak sembarangan saya harus. Oh, makannya lu teratur. Enggak, iya teratur, Pak. Jadi takut gini ya. Kalau nggak yang mengandung kacang, Jangan deh, Mang. Kenapa? Jangan, nggak usah. karena apa? Kayaknya mie-nya udah 3 hari yang lalu. Enggak, Pak. Enggak. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, apa kabar, Dok? Baik. Hah? Waduh. Ini kenalin nih, ini langganan gue juga nih. Iya. Sering Nih, nyervis apa nih? Wah, banyak dia gua mah. mau nyari apa ya? Handphone yang bisa nelfon presiden. Wes. Nomor khusus itu. Khusus ya? Nomor khusus itu. Iya, iya. Nomor presiden kan? Iya. Ada juga yang nelfon Bluebird.
Handphone bubuk buat apa? Iya. Oh, dari tadi gua perhatiin Kita lagi ngomongin ini, Dok. Apa tuh? Ini kebenaran nih. Dok, ini dok, mumpung nggak ada yang makan. Kenapa jadi gue yang makan? Tadi ini kan ditawarin Dia saya. tuh ditawarin Saya ini. ditawarin ini. Tapi takut katanya dia alergi. Alergi. Oh, Saya alergi. nggak suka makan apa istilahnya. Makanan tuh nggak boleh mengandung laut, yang mengandung. Jangan mengandung anak lah lu. Kenapa begitu? Ya iya kan dia Ya. lanang. Iya. Jadi makanan laut nggak bisa. Nggak bisa, Kayak ya? apa namanya? Udang. Ayam, terus apa? Kambing. Kambing. Ayam. Kambing. Itu kan bukan makanan laut. Nah, kalau dia kecemplung laut kan bisa juga, Pak. Oh iya, bisa. Enggak juga, yang jadi masalah yang gua aneh adalah orang kalau makan seafood terus dia makan yang minta ikan yang ayam-ayam atau enggak ada yang ikan kambing-kambing. Jadi si ikan itu rasanya kambing. Bagaimana itu? Bener, ada Oh, itu. Ada. Ikan kambing-kambing, ikan ayam-ayam. Rasanya emang kayak begitu. Kata gua, ngapain lu pesan ini? Iya. Pesan aja ayamnya, pesan aja kambingnya. Iya, benar. Aneh, itu orang-orang mulai aneh. Mulai aneh ya. Iya. Tapi Gitu. kalau memang penyakit kayak gini, kalau Ya. kita udah tahu nih kita punya alergi Ya. sama makanan, kita tuh harus sedia antihistamin namanya. Nah, Obat-obat antihistamin. Antihistamin. Iya, Jadi buat golongan hanya antihistamin. untuk laki-laki ya berarti ya. Kenapa begitu? Kalaunya hertamin dong. Oh iya. Kalau histamin berarti untuk laki-laki iya. kita aja. harus selalu standby di rumah. Harus standby di rumah. Kan kadang orang gini, ini dokter bener kan sih Pak? Saya terlanjur banyak ngomong. Terlanjur Kenapa banyak nanya kayak gitu? terlanjur banyak ngomong ternyata nggak tahu dokter ya. Dia itu untuk masalah-masalah klinik ke Iya, dia, masalah-masalah klinik ke gua. Udah gampang. Kami Dia medis ya. prakteknya Medis. bareng. Bapak lebih ke mistis ya. Saya mistis. Oh, jadi kan banyak orang itu yang nyari setelah terjadi gitu ya. Nggak standby. Nggak Nggak standby. Makanya ini sekarang kita kasih tahu. Ini golongannya tuh namanya cetirizin. 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 Jadi isinya kan obat alergi. itu kan Histamin itu apanya? Nah, histamin itu sebenarnya alergi. Nama lain dari alergi. Iya, Histamin. itu zatnya. Jadi kalau kita makan nih tiba-tiba terus ada zat yang keluar nih di badan yang bisa bikin bentol-bentol. Itu namanya zatnya itu namanya histamin. Oh, zat histamin itu zat histamin. yang menimbulkan bentol-bentol. Iya, Itu salah namanya satu histamin. pengaruh dari efek yang terlihat. Iya, betul. Itu tuh Dari simptomnya ya. simptomnya, Simptom gejalanya. dari maaf ya, ini kita berbicara masalah-masalah. Iya, masalah yang apa? Simptom yang muncul itu bentol-bentol tadi. Itu. Terus yang tadi zizi apa tadi? Cetirizin tuh golongan obatnya, jadi golongan obat itu banyak. Nah, yang paling update tuh sekarang tuh golongannya tuh cetirizin. namanya. Cetirizin. Iya, itu memang mesti selalu sedia. Jadi sedia. jangan udah kena Iya biasanya gitu Pak. baru konsumsi. Kena baru nyari. Baru gitu nyari, kan. Harusnya kan. nyari dulu, terus kita bikin kena Ya, gitu kan. bukan gitu dong. Biar nggak mubazir itu obat. Kalau udah tahu ada alerginya, ya stok lah, taruh di dompet, Iya. taruh di rumah. Jadi anak gue juga Jangan- sama tuh. Anak gue kalau makan udang, yang dia udang atau makanan ikan laut yang dia nggak terlalu fresh, itu dia pasti kena. Jadi si bibirnya tuh langsung tebal gitu. langsung ya. Langsung Saya udang segini aja udah pas saya Iya. kena. Udang segini. Udah nggak segini udangnya. Nggak segini ya banyak, gila lu. Ya segini banyak. lah. Udang kalau segini kan tetep loh, kecil Iya. kan tetep. Iya. Tapi nggak usah digitu, kalau kecil gitu lo pegang gini juga bisa. Ya kan Karena tapi dicopot sama juga. aja segini. Tapi lu Ini udah bentol Pak. Iya. Udah bentol, udah ngerasa. kebanyakan. Iya. Iya. Ini memang harus kita memang harus sedia. Ada orang-orang yang nggak boleh itu apa? Misal kontra apa namanya? Kontraproduktif. Kontradiksi. Kontra indikasi. Indikasi Iya. buat obat-obat ini Iya. atau buat apa? Buat Maksudnya gini. Takutnya kan udah makan obat yang itu, terus tiba-tiba dia punya darah tinggi. Ya nggak dia boleh punya gitu orang darah yang rendah. gimana gitu. Itu Nah, kan kontraindikasi. itu betul namanya. betul. Nah, makanya yang disarankan tuh isinya golongan-golongan cetirizin kan sebenarnya banyak kan. Tapi kan tergantung metabolisme tubuh dari Betul, seseorang. betul, Akan betul. tergantung. Nah, kenapa disarankan cetirizin? Karena cetirizin ini efek sampingnya itu kecil banget. Kecil banget. Iya, dan dia nggak nyebabin ini ngantuk kan. Ini misalnya gini nih, efek sampingnya cuma bentik gitu. Iya. Kecil doang di Karena samping efek gitu samping ya. ya. Kalau Iya, ini iya. efek tengah. Kalau efek tengah Cuma beda. kecil, Iya, dikit iya, ya iya. efek sampingnya ya. Iya. Jadi si zat itu tidak mengandung banyak apa namanya Efek samping. efek samping Kan yang biasanya kan obat berlebihan. alergi kan dikenal dengan obat ngantuk kan. Iya. Nah, kalau cetirizin ini enggak, keunggulannya itu. Jadi dia bisa makanya memang harus selalu sedia karena Iya. efek sampingnya minimal. Alergi itu bukan hanya karena makanan saja. Betul. Udara pun bisa Betul. membuat. Nah, sebenarnya ini alergi ini kan sebenarnya sistem alarm.
Alarm dari tubuh Dari kita tubuh. kan. Jadi sebenarnya kalau kita ada makanan, ada zat-zat bahaya yang masuk, tubuh itu tuh imunnya itu langsung ngeluarin alarm nih. Nah masalahnya kadang-kadang alarmnya salah. Jadi Antibody makanan itu yang nggak berbahaya, kan udang kan nggak berbahaya, ikan kan nggak berbahaya. Nah tiba-tiba alarmnya bunyi sendiri, jadi kayak salah alarm gitu. Nah itu histaminnya keluar. Gitu, itu namanya orang-orang punya alergi, makanya ada beberapa orang yang kena alergi gitu. Nah jadi karena histaminnya keluar dibutuhkan obat-obat yang meredam Cetirizin tadi itu. Cetirizin itu. Cetirizin. Cetirizin. Berarti bisa sembuh nggak alergi itu? Alergi itu bisa dan enggak sebenarnya. Jawabannya itu Bisa ada atau dua. enggak yang jelas dong? Jadi ini coba pembedaannya dengan flu nih ya. Iya. Karena flu Lu ini bisa kan sembuh. nggak bisa. Nanti Flu muncul lagi maksudnya. Iya, itu kan berarti nggak sembuh. Dia itu hanya diredam. Betul. Sudah ada di dalam tubuh. Betul. Ketika antibodi kita dalam kondisi yang tidak bagus, Ya. dia muncul Betul. sebagai tanda bahwa Ya. body Anda sudah mulai tidak bagus. Betul, Ya. betul. Nah, ini seperti apa nih Sama. alergi ini? Alergi itu begitu. Oh, Alergi itu sifatnya begitu. tuh Justru sama. yang tadi Kang Deddy ceritain itu adalah cara kerja alergi. Oh. Gitu. Jadi alergi itu biasanya muncul ketika antibodi kita tuh lagi rendah-rendahnya. Ketika rendah, dia ngeluarin Dia keluar histamin. muncul Dia jadinya, dia iya. ngeluarin berarti prajurit. dulu perasaan makan udang saya nggak apa-apa, tapi Ya. sekarang makan Kan udang makanya ada orang yang gitu begitu. kan. Berarti salah udangnya ya? Bukan, Bukan. salah badannya. Oh, badannya badannya tuh ya? lagi imunnya lagi tidak baik gitu. Berarti metabolisme itu berubah. Makanya kalau ditanya bisa sembuh bisa enggak, ada orang yang metabolisme jadi lebih baik. Mungkin dia rajin olahraga, Ya. mungkin dia tidurnya cukup. Berarti yang kita lakukan memperkuat antibodi kita. Imun, gimana juga imun. Imun itu yang Antibody, memperkuat. Iman juga dong Pak. Iya, Iman. iya. Ada Iman amin sama juga imun. bisa. Iya. Iman, amin. Harus kita imun juga kita perkuat gitu kan. Amin. Terus kalau istilahnya gini, merek nggak terserah apa-apa untuk obat ini apa-apa itu ada yang istilahnya Yang mengandung aja, yang mengandung aja. Maksudnya harus ada paling nggak mengandung apa Pak? Ya itu si cetirizin itu. Lengkapnya itu cetirizin dihidroklorida. Oh panjang kan. Nah, begitu panjang. dilihat ada 2 mengandung HCl. itu, 2 itu berarti Itu bagus. itu langsung disediain aja. Dan itu komposisi apakah secara miligramnya itu sendiri memang ada Memang ini udah memang biasanya Harusnya- sediaan itu kan 10 mg. 10 mg tuh Ya. aman untuk tubuh ya Aman untuk maksudnya ya. badan, aman untuk badan. Nah, Dalam sehari berapa kali itu? Kalau untuk dosis tiap orang beda-beda. Kalau orang ada udah sembuh strategi. udah nggak usah harus mengkonsumsi Harusnya itu lagi seperti kan? itu, harusnya seperti itu. Ada yang memang harus dilakukan 3 kali sehari, itu tergantung petunjuk dokter kan. Jadi memang harus konsultasi dulu. Oh kalau yang kayak begitu yang terus Iya. alerginya akut mungkin bisa ya. jadi, bisa Dan jadi. kan ada obat yang harus habis, kalau ini nggak harus habis Ini nggak ya. harus habis. Nah, Beda. itu bukan Kalau itu kan antibiotik. Antibiotik itu. Ya. Karena sebenarnya badannya Mas Akbar sama Kang Denny itu beda. Beda. Kan? Beda. Karena kan Metabolismenya beda. saya bingung kadang obat minum itu kan habis makan gitu kan. Ya. Mas saya kalau makan nggak pernah habis kan. Jadi gimana nih makan? Iya juga, Gimana nih saya makan Iya atau juga, enggak ya. gitu. PR juga, Habis ya. makan itu bukan berarti makanannya harus habis. Iya, iya. Oh, selama ini saya gitu Pak. Kata dokter ini minum habis makan ya. Saya lihat makan nggak pernah habis ya nggak Iya, bisa minum. iya. Nah, Gitu. obat itu tuh banyak. Obat itu Salah lu, salah. Dan dokter Iya. ngomong gitu. Gimana sih dok? benar juga sih. Lu kalau dokter lu ngikutin kayak begitu, Heeh. lu berarti ada yang namanya obat yang Harusnya kan ngomong sirup. setelah Iya, makan. setelah makan. Itu saya jelas. Kalau habis makan Kalau saya habis bingung. makan bingung ya karena makannya nggak pernah habis ya. Iya, nggak pernah Ya habis. lu kalau juga minum obat juga setelah minum obat batuk ini tutuplah dengan rapat. Masa kita harus Iya. ngumpul rapat hanya untuk lu kan Iya, kayak iya. gitu juga lu bahasa Iya, itu. itu bahasa. Kalau misalnya kita sudah terindikasi hal tersebut Ya. untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita itu gimana caranya? Ya harus olahraga pastinya kan. Oh. Olahraga, tidurnya cukup, makan yang sehat. Nah itu standar lah. Itu kan memang semua orang kayaknya udah tahu tapi nggak pernah dilakuin kan. Ini alhamdulillah kalau Nah, ini- akhir-akhir ini tidur saya cukup Pak. Dulu zaman ngekos tidur nggak pernah cukup Kenapa Pak. gitu? Ada Kan kasur kasur cuma- juga cuma sedikit ya. Anak kos iya, berapa? iya, iya, Anak iya. kos Iya, 7 satu Iya, kamar. satu kamar. Nggak pernah cukup Iya, iya, tidur iya. lah yang kakinya ngegantung. Makanya Tidur nggak pernah tidur. cukup. Kalau sekarang kan tidur ya. berdua cukup tidur iya. cukup. Ini ada permasalahannya adalah dengan golongan darah? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Golongan Jadi- darah apapun juga, karena kan sebenarnya ada yang paling beberapa potensi maksudnya. Ya. berpotensi untuk alergi ini misalnya. Kalau golongan darah kan lumayan
inilah dok misalnya ada golongan darah A sebaiknya makanannya adalah ini golongan B golongan ini gitu kan. Memang itu pernah ada yang nyampein tapi jurnalnya nggak ada ternyata. Oh jurnalnya belum pernah ada jadi nggak ada hubungannya sama golongan darah. Cuman memang ada hubungannya sama daya tahan tubuh, makanya tuh daya tahan tubuh orang tuh beda-beda. Ada yang memang dia ngidap asma kan juga bagian dari alergi. Jadi golongan darah AB itu semuanya juga kemungkinan bisa terkena alergi. Bisa. Jadi kita lebih tahu lagi bagaimana untuk mencegah hal tersebut. Ya. Jadi sebenarnya preventif di rumah. Nah, itu preventifnya itu ya. Preventifnya. Sedia payung sebelum badai. dibuka. Sedia payung sebelum dibuka. Lah kalau misalnya nggak ada payung, apa yang mau dibuka? Iya benar. Sedia payung sebelum dibuka. Sedia punya. Jadi paling nggak 2 di betul. 1 di. Kita harus beli. Pak, ntar kalau ada razia, ini pil apa? Kita nggak bisa langsung kasih tahu ini cetirizine. Dia tahu lah kalau cetirizine enggak, dia udah. Terus gimana buktinya kalau misalnya kita simpan kan di dompet kan? Iya. Dompet terus ada operasi gitu kan? Ini pil apa ini kan? Gitu kan? Pilkada Pak. Iya. Ada kartu pemilihan gitu. Bentar lagi dong. Iya. Tahu ya Ayo pasti ya. di situ katanya. Takutnya kan disuruh nyimpen di dompet, nyimpen pil kan orang curiga Pak. Iya. Benar. Memang makanya kita harus sediain cetirizine di dompet, di kendaraan misalkan. Karena kita nggak tahu kita tiba-tiba makan apa. Rumah kita obat-obatan. Ya nggak juga. Maksudnya kan preventif lu mau kemana? Di dompet, di kendaraan, di rumah. Iya. Biasanya kan di dompet. Iya, biasanya di dompet. Iya, di Untuk dompet. mereka yang tahu bahwa memang kalau saya makan ini kena alergi, ini persiapan aja. Kalau kondisi tubuhnya dia kuat pada saat itu biasanya dia nggak kena juga. Jadi anak aku juga tuh kalau makan udangnya segar, terus dia kondisinya juga bagus, biasanya nggak kena. Cuman bapaknya yang kena. Kenapa itu? Was bayar. Lobster gitu kan mahal. Iya. Gila makannya. Tapi kan ada alergi yang ini mungkin agak melenceng lebih berat ya. Apa tuh? Kayak ada orang yang alergi kena dikit udah kacang misalnya. Iya. Sampai banyak itu beda sama. Tapi di Indonesia loh, Pak, itu, Pak. Masyarakat Indonesia alergi kacangnya nggak terlalu banyak orang. Kenapa orang-orang bule yang lebih banyak? Ya itu karena genetika kan. Karena genetika sama karena memang tumbuh kembangnya begitu. Jadi memang ada perbedaan ras ini kan. Jadi memang ras ini beda. Lebih sensitif terhadap kacang itu tadi. Iya, kacang. Kalau Indonesia kan kebanyakan makanan laut tadi kan, kayak udang, ikan itu kan ada temen itu ya itu alergi kacang tuh. Iya. Kita harus ngajak ngobrol terus Pak, nggak bisa dikacangin. Iya. Jadi kita siapkan hal tersebut. Jadi ini untuk preventif lebih bagus. Untuk preventif lebih bagus. Karena saya tahu sekali bagaimana ketika anak gua bibirnya dia lumayan juga dan gatal-gatalnya juga lumayan seperti kayak begitu. Jadi memang harus disiapkan. Disiapkan dan kita juga harus tahu ya maksudnya state alergi itu dia nggak cuma gatal-gatal doang. Tapi ada yang sampai sesak nafas, ada yang sampai dampak-dampaknya ya. Iya, dampak-dampaknya itu kalau udah sampai ke sana itu udah jangan berharap sama obat aja gitu. Betul. Memang harus bawa ke rumah sakit. Kalau udah itu beda lagi udah beda lagi karena itu bagian dari alergi juga gitu. Oke. Mesti ada. Jadi jangan lupa nanti kalau seandainya kita udah tahu kita punya alergi, jangan lupa kita siapkan obat-obat golongan cetirizine. Di mana aja. Dan kalau begitu nanti mau makan, wah ini kayaknya gue alergi nih. Terus takut, langsung diminum aja. Atau kalau udah terjadi kira-kira gejala belum parah, langsung dikonsumsi aja. Betul. Yang jelas, jangan pernah mendiagnosa bahwa diri kita punya alergi tanpa konsultasi ke dokter. Dok, tapi ini dokter. Apa tuh? Kan kalau kita alergi kan minum obat. Kalau kita alergi obat, kita minum apa dong? Alergi obat itu kan tergantung. Obat itu kan, gua kasih tahu diri kan susah dok. Lu tuh alergi karena salah satu unsur dari obat tersebut. Iya. Lu terkena apa misalnya? Ya sebenarnya minum ini juga sama. Ini ya obat penangkal alergi. Ya udah. Saya cabut dulu ya Kang. Oke, siap. Dok, makasih ya dok. Yuk.